Ini tiba-tiba hasilnya 10 ton. Mau dijual ke siapa gitu loh waktu itu. Dari situ jadi saya namanya langsung Relix Nusantara. Waktu itu di awal juga banyak yang mencibir gitu loh. Emang bisa? Balik lagi nih, kita ketemu lagi di Cepianwar Official. Kali ini saya nggak mau mancing. Lihat dong, saya ada di mana dalam ruangan. Dan kali ini saya mau ngobrol bareng orang di balik suksesnya Relix. Pasti udah tahu banget temen-temen siapa orangnya. Ya, bener banget. Kali ini saya sama Om Rifai nih. Oke Om, apa kabarnya nih Om? Baik-baik. Nih, masih sehat ya? Sehat, Alhamdulillah. Ya. Nih, pandemi gini nggak kemana-mana dong Om ya? Setahun. Setahun? Iya. Stay aja? Hampir. Kalau biasa kan setengah-setengah ya? Ya. Ini hampir ya? Hampir lah. Oh, oke. Ya. Jadi, kalau penjualan gimana? Saya langsung nanya penjualan aja kali ya, kalau Relix ya. Sebelum kita benar-benar ngebedah nih, dari awal Om Rifai, gimana sih ngebuat Relix? Saya mau tahu dulu penjualannya sekarang gimana Om? Penjualan sih, di awal pandemik itu malah baik. Di industri mancing ini kita termasuk yang dampaknya itu minimal barangkali ya. Disebut minimal gitu loh. Beda dengan industri-industri pariwisata dan lain-lainnya gitu loh. Jadi syukurlah gitu ya. Mungkin prediksi saya ya, maksudnya ya. Di awal itu orang masih punya uang. Jadi di awal-awal mungkin ya nggak bisa kemana-mana nih. Ya sudah, uangnya saya juga yang biasa buat makan, buat apa gitu loh. Sekarang nggak ada. Jadi jadinya mungkin di spend buat beli alat pancing gitu. Jadi makanya itu oke. Nah, tetapi untuk awal tahun ini bisa dirasakan agak ada penurunan gitu loh. Oh, masih awet soalnya. Oh, bentar lagi rusak baru. Oh, belinya kebanyakan maksudnya ya? Iya. Nah, ini karena beberapa teman-teman emang penasaran banget. Saya juga nggak tahu kenapa, kayaknya semenjak pertama kali saya keluar di YouTube Om, mancing, itu identik banget. Relix itu jadi identik banget sama saya. Saya juga nggak tahu kenapa. Jadi banyak banget yang nanya produk Relix lah, tentang Relix. Nah, kebetulan banget saya sama Om Rifai, jadi kita sekalian aja kali ya bedah dari awal. Gimana sih Om terciptanya Relix sampai akhirnya ada jorannya, punya reel juga Om ya? Akan ada reelnya. Punya sih. Punya ya, malah punya ya. Terus benang yang emang ini banget benangnya gitu loh. Iya. Boleh diceritain nggak sih Om dari awalnya? Kalau mau ditarik balik tuh panjang tuh. Wah, nggak apa-apa Om, biar kita jadi 3 episode. Jadi kita sih dari kecil sih memang udah keluarga. Bapak waktu itu kan sales alat-alat kelontong. Oh iya, oke. Itu kan alat kebutuhan sehari-hari gitu loh. Nah kebetulan perusahaannya memang tidak bergerak di bidang alat pancing. Jadi Bapak minta izin nih. Kita untuk alat pancing dia juga boleh sekalian jualan gitu loh. Oh, oke. Itu waktu kita kecil gitu loh. Oh. Nah, jadi yang namanya senar pancing itu kita kenalnya sebetulnya mulai SD. Oh. Iya, mulai dari SD itu udah. Bukan karena suka mancing ya, tapi karena jualan ya Om. Iya. Di daerah mana Om kalau boleh tahu? Hah? Daerah mana kalau boleh tahu? Itu di Medan. Oh, di Medan. Oke. Sumatera Utara berarti ya. Oke. Nah, jadi kita di rumah itu kita banyak beli dari Jakarta lah ya. Bawa ke Medan itu pakan senar gitu loh. Setelah itu kita kasih brand, habis itu kita jual. Jadi semacam labeling. Sebetulnya kita nggak ada pabrikan. Nah, kita labeling lah gitu. Nah, sampai tahun 76 itu kita baru resmi yang ngumpulin uang, baru ada duit buat sewa toko. Oh, awalnya di rumah berarti Om? Iya. Wih. Kalau boleh tahu dulu labelnya apa namanya? Siapa tahu ada yang nonton nih yang zaman-zamannya Om Rifai masih kecil kan, ngelihat. Dulu itu kan
yang ada cuman apa ya, alat nelayan gitu loh. Kan nggak ada dong alat namanya reel gitu itu belum ada, mana ada, iya, gitu loh. Handline semua ya. Itu merek kita tuh dulu kita awalnya mulainya mereknya Asahi. Asahi, oke. Ya ke Jepang-Jepangan lah. Sampai sekarang masih loh. Oh ya. Dan masih dipegang sama keluarga Om Rifai juga enggak? Masih. Adik saya yang handle. Wih, oke. Waktu itu bapak kan kerja. Nah ibu saya yang memulai pembukaan toko itu di awalnya ibu saya tahun 76. Oh, jadi bapak selain usaha tuh punya kerjaan tetap juga berarti? Iya. Waktu pertama itu kita sewa toko ya, 4 kali 18 kali, kira-kira ukuran begitulah. Itu untuk ngisiin toko itu tantangan kan? Sudah menyewa satu toko. Terus tokonya mau diisi apa? Supaya penuh, supaya kelihatan orang mau masuk gitu loh. Karena yang pemain lain kan sudah ada duluan gitu. Iya, betul. Nah, jadi itu diisi pelampung. Tahu nggak pelampung yang gede begitu tuh loh? Pelampung putih yang segini tuh loh ukurannya. Itu yang buat jaring. Satu. Yang kedua diisi apa lagi yang paling bulky itu? Jerigen. Oh, jerigen. Jerigen 20 liter, 10 liter gitu loh. Itu kita beli penuh terus kita isiin biar penuh. Sementara yang utamanya kan jaring ya sama senar. Ini senar juga saya awalnya bagaimana ya kok nelayan itu kok pakai senar gitu. Ternyata setelah kesininya saya baru tahu. Senar itu kan banyak sekali nelayan-nelayan kita itu memang masih ngandalin mancingnya pakai senar sama hook ya. Pertama karena ikan-ikan karang gitu loh. Jadi jenis-jenis ikan tertentu memang mancingnya pakai itu gitu loh. Kalau jaring kan memang ada tem-temnya ya baru bisa pakai jaring gitu loh, baru tahu gitu. Saya memang udah banyak Om, di situ emang yang jual alat-alat nelayan itu emang udah banyak di daerah. Iya, toko yang lebih kaya, maksudnya lebih banyak duitnya, barangnya gitu loh. Nah jadi waktu itu kita istilahnya kita jemput bola. Jadi kita ada rute-rute keluar kota ngambil order gitu loh. Setelah itu dikirim. Sementara toko lain rata-rata nggak ada yang begitu waktu itu. Nah jadi waktu itu ya Aceh, Sibolga, Tanjung Balai itu adalah pasar utama gitu loh. Jadi memang itu pasar-pasar yang di awal kita memulai usaha ya. Waktu itu nggak gampang gitu loh, karena misalnya ke Aceh gitu loh, itu masih banyak tempat-tempat yang tidak ada ini. Jadi penyeberangannya pakai rakit. Kadang 2 minggu baru balik gitu ya. Pakai mobil tuh Om ya? Iya, pakai mobil. Gitu. Kalau sekarang mah enak. Iya, jembatan banyak di mana-mana. Iya, sekarang kapal feri rata-rata udah terhubung ya. Nah, setelah itu tahun 80-an baru mulai ada spot fishing. Waktu itu kecil banget. Jadi waktu itu Singapura sebagai hub-nya. Segala brand ya. Waktu itu kan brand Amerika kan juga masih Pen gitu loh, Vinor gitu kan. Terus brand Eropa kan juga masih Abu, banyak lah itu, Michel lah, semua brand itu ya, DAM semua kan. Sama produk Jepang itu waktu itu Daiwa, Ryobi, waktu itu duluan. Oh lebih tua Daiwa ya dari Shimano ya? Iya, Shimano itu datang belakangan kalau seingat saya. Nah jadi waktu itu kita impor dari Singapura gitu loh. Papa melihat itu challenge gitu ya. Nah jadi impor, tapi waktu itu pasarnya kecil sekali lah. Nah jadi jualan, nah kebetulan kuliah saya juga sebetulnya teknik elektro, jadi saya lebih ke orang teknis gitu. Waktu itu nggak tahu gimana itu saya punya pemikiran kan, satu hari saya harus punya pabrik senar gitu loh. Oh, emang udah cita-cita dari awal. Nggak tahu, mungkin tiap hari ngelihat senar kali. Jadi saya berpikir satu hari saya harus punya pabrik senar gitu. Setelah kita ada impor seperti itu ya, kita jual dan ternyata lakunya lumayan, profitnya juga lumayan gitu loh, walaupun marketnya masih kecil ya. Nah ya sudah kita berlanjut gitu loh, sampai di tahun 90-an kita benar-benar praktis sebetulnya jaring kita udah nggak mau, kita tinggalin gitu. Kita udah nggak jual, kita benar-benar fokus
ke sport fishing waktu itu. Itu masih di Medan ya, Om? Iya. Tapi Bapak udah buka cabang di Jakarta. Oke. Sebelum tahun 90 itu udah buka cabang di Jakarta. Udah buka cabang di Jakarta. Waktu itu juga sewa. Jadi kita itu ya kadang-kadang ya mungkin perjuangan juga Bapak gitu loh. Dari yang punya rumah tinggal, rumah tinggalnya dijual. Rumah tinggalnya dijual. Terus dipakai buat modal ya. Jadi kita tinggal di rumah sewa gitu loh. Jadi ruko gitu kan, lantai 3 dijadikan tempat tinggal. Lantai 2 stok, lantai 1 toko. Itu berlangsung belasan tahun seperti itu. Sebelum kita terakhir ya punya rumah pertama lagi gitu loh. Itu. Berapa bersaudara Om kalau boleh tahu? Kita 6. Jadi ngumpul di satu lantai itu ya semuanya? Ya benar, memang seperti itu gitu loh. Jadi kita tinggalnya ya satu ruangan itu ya? Kamar itu ya segitu orangnya gitu. Iya, makanya sampai sekarang rukun namanya karena pernah satu rumah. Iya, ya itu. Iya. Oke Om, kita lanjut Om. Berarti tahun 90 udah mulai fokus di alat pancing. Tahun 89 saya tamat. Oke. Ya nggak tamat sih sebetulnya. Kuliah, tahun 89 saya nggak tamat tapi berhenti gitu. Itu lebih benar gitu loh. Karena saya nggak tahu cara bohong. Jadi tinggal skripsi itu nggak selesai sebetulnya. Jadi saya disuruh bawa Bapak, yuk ikut gitu loh. Dulu itu kita kan mau hemat, ya. Jadi jalannya itu langsung Jepang, ya, untuk beli hook sama senar gitu kan. Terus Korea untuk beli joran sama beli reel. Taiwan joran sama reel juga. Oke. Nah terus Singapura. Singapura itu beli branded. Jadi misalnya Daiwa. Waktu itu Shimano belum, Ryobi. Nah yang begitu-begitu gitu loh. Okay. Ini dijalanin sekali kita keluar itu 1 bulan. Muter ke negara-negara Asia itu buat cari barang semuanya? Iya. Pertimbangannya mau hemat gitu loh. Jadi 1 tahun itu mungkin keluar negeri itu cuma 1 kali sampai 2 kali itu dijatah. Dulu kan nggak ada ini, maksudnya ya yang ada cuma mesin fax gitu. Iya, jadi harus ke sana. Waktu itu beli joran itu kita lumayan gitu loh. Joran tuh bisa laku kalau joran yang murah-murah ya. Waktu itu kan permintaan mungkin lebih banyak daripada penawaran. Oh iya. Jadi nggak banyak pilihan sih sebetulnya. Iya. Makanya waktu itu aja joran kita kalau masukin itu berapa ribu tuh habis loh. Ya, karena euforianya baru-barunya mancing. Iya, karena nggak banyak pilihan di pasar itu ya adanya begitu. Iya. Om, boleh tahu nih nggak? Penjualan pertama harga joran yang Om masih inget itu di toko ya, bukan Om beli ya, tapi ya. Om jual ke orang pelanggan itu harga berapa Om? Merek apa kalau boleh tahu deh? Itu dulu berapa ya? Berapa ratus rupiah kali ya? Oh iya, masih ratus ya? Ratusan kali itu. Itu berapa ratus? Jenis apa Om? Dasaran kah atau kolam kah? Aduh, waktu itu ada joran aja udah hoax kali. Dulu semuanya mungkin dipakai buat semua kali Om. Satu jorannya. Iya. Itu ada joran aja. Kalau sekarang itu kan spesialis. Iya. Jorannya pakai buat apa? Joran GT-nya apa? Itu ada joran. Iya benar. Stick aja gitu. Benar. Makanya ada beberapa teman-teman juga suka nanyain, Mas, saya mau mancing kolam nih. Kira-kira beli jorannya apa ya? Aduh, kadang saya bilang, saya sendiri aja tuh yang casting sama joran kolam saya pakai dengan jenis yang sama ya. Gitu kan. Tapi itu kan memang semakin kesininya kan memang ada demand seperti misalnya kenyamanannya itu seperti apa gitu kan. Kan Om tadi bercita-cita punya pabrik sendiri benang. Itu akhirnya? Sebetulnya tahun 90-an saya itu 92 apa 93 ya. Saya udah lupa itu. Kita malah mulainya mata pancing. Di waktu itu di Medan, Tanjung Merawa itu kita mulai pabriknya alat pancing. Sampai sekarang masih? Malah udah enggak? Tahun kemarin itu sahamnya kita lepas ke partner kita. Gitu. Oke. Habis itu berapa lama akhirnya berpikiran yang cita-cita gue kan dulu punyanya pabrik benang nih? Enggak, tahun 96 sih. 96, oke. Spesifiknya tahun 96 saya tahun itu juga saya menikah. Setelah itu kan tinggal di sini. Karena memang sebetulnya setelah sekian lama ya di pembelian, di penjualan juga saya pernah gitu loh.
Kayaknya sih masih lebih apa? Cocoknya itu kita lebih senangnya di pabrik sih gitu. Jadi karena saya basicnya juga orang teknis gitu ya. Nah, tahun 96 itu kita mulai beli mesin extrusion yang pertama. Dulu itu kalau kita pikir-pikir kita juga modalnya nekat aja gitu. Ya kan? Jadi nggak pernah dipikirin kalau setelah kita beli mesin extrusion ya, 1 bulan itu 1 extrusion itu bisa 10 ton. Hasil yang senar nilon tuh bisa 10 ton gitu loh. Itu berbagai jenis ukuran, Om? Iya. Oke. Mau dijual kemana gitu loh. Dulunya itu level kita mungkin cuman penjualan 1 bulan ya seton apa 2 ton gitu loh. Mungkin ya. Ini tiba-tiba hasilnya 10 ton. Mau dijual ke siapa gitu loh waktu itu. Nah, tetapi ternyata waktu itu mungkin masih faktor eksternalnya, hokinya ada gitu. Yang konsum paling banyak untuk senar nilon itu adalah senar layangan. Oh, iya. Jadi berapa tahun itu kita benar-benar kebantu lah sama teman-teman. Sebetulnya mereka termasuk UMKM loh. Jadi senar layangan 1 bulan itu mereka bisa mengkonsumsi 6 ton gitu loh. Jadi 6 tonnya kita jual ke mereka, 4 tonnya kita pakai sendiri. Untuk mancing ya? alat nelayan. Ya, untuk nelayan gitu loh. Sampai terakhir tuh ya pasarnya juga berkembang gitu ya. Nah, setelah itu bisnis sampai sekarang kita masih jual sebetulnya ke senar layangan. Masih. Ada, maksudnya yang off spec biasanya yang second grade gitu kadang-kadang kita masih jual gitu. Oh, berarti bahannya senar nelayan sama layangan sama ya, Pak? Sama. Cuman spek mereka itu pokoknya dari sisi harga itu murah banget. Mungkin juga karena memang persaingan di sana itu ya sedemikian kuat gitu loh, nggak bisa. Mereka nggak bisa dengan spek harga senar, makanya terakhir kita juga pelan-pelan ya mereka juga punya mesin sendiri gitu. Ya. Gitu. Kita nggak tahu lah jalan hidup itu seperti apa ya gitu ya. Sampai bisa seperti itu gitu loh. 96 saya juga pas tuh lagi main layangan tuh. Di 96 tuh ya saya udah mulai main layangan Om. Pas sama tuh. Cocok ya. Berarti tahun berapa ya? Tahun 2000-an ya kali ya. Kita udah mulai itu. Senar PE itu tahun 2000-an kita. Oh, oke. Jadi udah ada hampir 20 tahun loh. Oke. Senar PE. Pertama kali kenal senar PE itu gimana ceritanya, Om? Kalau boleh tahu Waktu itu challenge-nya juga luar biasa. Karena kita beli senar PE yang bulk dari Taiwan. Oke. Kita gulung gitu loh. Dan ternyata ya bisa laku gitu loh. Nah, setelah itu kan berarti otak teknis saya jalan lagi. Mau coba senar PE gitu loh, produksi senar PE. Nah, waktu itu kita harus hubungin beberapa resource. Karena waktu itu yang jadi persoalan adalah supply yang-nya yang nggak ada. Waktu itu cuma ada Dyneema Belanda sama Spectra Amerika. Jadi setelah dapat dari Dyneema Belanda, akhirnya kita beli mesin braided. Itulah mulai gitu. Cuman ya banyak belajar lah dari situ sebetulnya. Ini Om, saya mau tanya nih kan pertama orang kenalnya masih senar nilon ya Om ya? Iya. Itu gimana? Maksudnya perubahan orang dari nilon ke PE sampai sekarang aja orang kadang-kadang masih bertanya, Bang, apa sih gunanya PE? Apa sih gunanya nilon? Kadang-kadang sampai sekarang aja masih kadang seperti itu. Emang nggak bisa ya Bang ya pakai nilon aja? Emang nggak bisa ya PE aja nggak usah ada nilonnya gitu kan? Sampai sekarang aja masih ada orang yang nanya kayak gitu. Yeah. Kalau dulu Om Rifai gimana caranya yang orang bikin percaya, bikin yakin kalau pakai PE lebih bagus, pakai PE lu lebih kuat ibaratnya gitu loh? Saya nggak tahu dulu. Dulu saya nggak tahu dong, ya kan? Yang saya tahu, oh ya kita bisa jual senar nilon, kita bisa jual senar PE. Nah waktu itu kita sama sekali nggak terlalu interaksi. Jadi pasar dalam negeri itu
dipegang oleh adik saya gitu loh. Saya cuma fokus di produksi. Pasar ekspor ya kita ada gitu kan ya. Ya kita jual. Itu udah ekspor Om ya? Udah. Dari awal juga memang ekspor. Jadi memang kita jual ke mereka. Ya kan? Mereka mau jualnya gimana ya kita juga nggak tahu gitu loh. Nah, semua hal-hal yang berkaitan dengan pengetahuan ini sebetulnya saya dapatkan pada saat di pengembangan Relix Nusantara. Karena pengembangan di Relix Nusantara itu sendiri sebetulnya satu milestone gitu ya. Itu benar-benar artinya saya dari yang nggak mau tahu gitu loh, sampai karena saya juga belajar gitu kan ya. Nah jadi saya baru tahu, oh ternyata ini. Dan memang kalau ditanya ke saya jawabannya sekarang ya, memang karena karakter senarnya itu beda banget ya. Ada yang lebih cocok dengan senar PE, ada yang cocok dengan senar nilon di penggunaannya. Jadi tidak ada yang istilahnya lebih baik, itu nggak ada gitu. Om sebenarnya pada dasarnya nih, Om atau Bapak gitu ya, suka mancing nggak sih sebenarnya? Dari awalnya nih, apa tahu Bapak ya? Karena ini bidangnya emang Bapak dari dulu pernah bareng sama Bapak waktu kecil mancing gitu di pinggir laut itu enggak? Enggak. Jadi Bapak itu mabuk laut. Saya sih sebetulnya berapa saudara itu saya termasuk yang kurang mabuk laut gitu. Tapi Bapak itu mabuk laut. Jadi begitu dia di laut, ya udah dia habis gitu loh. Nah jadi basically dia mancing itu ya karena memang mungkin karena panggilan bisnis gitu loh. Karena keharusan ya Om ya. Bukan karena emang suka berarti ya. Iya, dan Bapak itu punya satu prinsip yang menurut saya sekarang nggak cocok gitu. Konsep sekarang itu terlalu beresiko untuk melakukan hal begitu. Itu ceritanya saya di demo orang. Oh gitu? Wah ini lucu nih. Dari situ jadi saya namanya langsung Relix Nusantara.